Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan yang paling penting di sini adalah kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam pada bulan Ramadan ini, yaitu seperti puasa, sholat wajib, dan sholat sunnah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta selawat kita, yaitu kepada Habibana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah sampai kepada penghujung bulan Ramadan, dan sampailah kita kepada hari raya Idul Fitri. Di sini tentunya umat Islam harus merasa sedih. Kenapa? Karena Ramadan telah meninggalkan kita semua. Tapi dengan demikian bukan berarti Ramadannya pergi lalu amalan kita, ibadah kita malah semakin kendor. Justru setelah bulan Ramadan ini, ibadah kita lebih ditingkatkan lagi, lebih kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Tentunya Idul Fitri yang kita akan hadapi ini mempunyai arti yang penting sekali bagi kita, umat Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan tentang arti dan juga hikmah daripada Idul Fitri itu sendiri. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Arti Idul Fitri bagi umat Islam ini adalah sebagai penutup bulan suci Ramadan. Selain kita merayakan Lebaran, ya, karena itu adalah menjadi momen berkumpulnya keluarga kita. Termasuk juga ada beberapa amalan Idul Fitri yang dilakukan oleh umat Islam untuk menambah keberkahan pada hari raya. Arti Idul Fitri, ya, ini mempunyai makna tersendiri bagi umat Islam. Yang pertama adalah Idul Fitri berarti kembali suci. Nah, seperti kita ketahui bahwa Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yaitu Id, yang berarti ada, ya audu, yang memiliki arti kembali, ya. Kemudian fitri yang memiliki arti bersih. Jadi kembali suci dari segala dan dosa dan keburukan, sehingga Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian seperti saat dilahirkan. Nah, itu arti Idul Fitri yang pertama.
Yang kedua, arti Idul Fitri ini adalah merupakan hari kemenangan dan perayaan penuh rasa syukur. Jadi maksudnya bahwa Idul Fitri ini adalah suatu kemenangan ibadah, ya. Setelah kita puasa, sholat sunnah, begitu, ya. Dan ini adalah puncak daripada segala ibadah kita setelah Ramadan, begitu. Jadi Idul Fitri ini adalah hari di mana umat Islam berbondong-bondong menyemarakan salah satu anjuran yang dilakukan setelah melewati bulan suci Ramadan, yaitu sholat sunnah berjamaah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri juga adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita setelah kita menjalani ibadah puasa selama 1 bulan penuh, begitu. Jadi dengan demikian maka dengan adanya Idul Fitri ini juga bisa jadi adalah suatu keberhasilan, ya, pada diri kita. Kita berpuasa menahan hawa haus dan lapar, hawa nafsu, begitu. Dan pada saat hari raya Idul Fitri semuanya harus berbuka. Jadi itu adalah arti daripada Idul Fitri, begitu. Dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, ya, yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahili dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Nah, tapi kalau ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita harus merasa senang pada saat hari raya Idul Fitri tersebut, begitu. Jadi masyarakat kaum muslimin wal muslim rahimakumullah, itu adalah arti daripada Idul Fitri. Lalu bagaimana hikmahnya daripada Idul Fitri itu sendiri? Nah, di sini hikmahnya saya jelaskan. Yang pertama adalah kemenangan melawan hawa nafsu. Nah, itu udah pasti tuh, ya. Ketika kita puasa berakhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk merayakannya, begitu. Merayakannya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita karena dalam 1 bulan ini kita mampu melaksanakan puasa, ya, dari menahan makan, minum, dan juga hawa nafsu, begitu. Bahkan juga kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk yang pastinya akan membuat cacat puasa kita. Kemudian yang kedua, hikmah daripada Idul Fitri ini adalah momen kembali kepada fitrah. Nah, apa artinya? Di sini Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu ya, hadis riwayat muttafaqun alaih. Hikmah yang ketiga dari Idul Fitri ini adalah menjadi ajang silaturahmi. Jadi kita setelah berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri ini sebagai ajang silaturahmi untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang beriman, begitu. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabbnya dan takut kepada hisabnya yang buruk, gitu. Jadi tradisi silaturahmi yang terjadi
pada saat Idul Fitri ini adalah hal yang baik ya, apalagi ada yang sampai pulang kampung atau mudik ya, berkumpul bersama keluarga pada saat Lebaran begitu. Nah, yang terakhir, hikmah daripada Idul Fitri adalah pengingat untuk terus bersyukur gitu ya. Jadi hari raya Idul Fitri ini harus menjadi momen buat kita agar makna dan hikmahnya membuat kita menjadi orang yang bersyukur ya. Karena kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan begitu. Dengan demikian, maka apa yang kita laksanakan ya setelah berpuasa, maka kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah begitu. Jadi inilah bentuk syukur daripada apa yang kita laksanakan selama bulan puasa itu sendiri ya. Dengan membayar zakat fitrah ini akan mensucikan diri kita, keluarga kita dari harta-harta yang barangkali membuat kita tidak berkah ya. Para kaum muslim wal muslimin rahimakumullah, itu saja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.